والمؤمنات في البر والبحر وجاهد الله بلغ شهر لله له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصل على من صام الدنيا والحاجات والسلام والعافية في الدين والدنيا والآخرة. شهر الله له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما دخلوا على يوسف ولا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية وفي رحل أخيه ثم
والله أعلم بما تكسبون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا diminum baterainya, kemudian kuahnya juga dimakan. Neng Tia apa ini nama itunya live apa direkam doang ya live-nya sendiri nggak bisa. Halo guys. Guys ya. Emang apa nama YouTube-nya? Ada nama YouTube-nya apa? Yasmu ini masuk ke situ. Yasmu pakai YouTube saya ada kan? Ada di YouTube dulu Yasmu tuh punya tahu? Punya. Tapi nggak tahu kan apa. Ini 2 kali deh. Iya.
Itu pembangkit. Kita mulai berikutnya. Kita mulai aja sambil minum, sambil makan, yang penting jangan sambil ngobrol. Sambil ngobrol nanti ketika ditanya kita tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syara'i'uhu nurun wa hudan wa rahmatun lil qaumin yuqinun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa'asadaqa wa akun minas salihin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwaffiya sujjiya bi burdil hibarati. Mutafaqun alaih. Yang saya hormati dan mudah-mudahan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan memberkahi hidupnya pengurus Yayasan Maslahatul Ummah Kebun Jahe, baik dari unsur pembina, ketua, sekretaris, bendahara, anggota semuanya maupun dari unsur pengawas, para ustadz wal ustadzah yang sama-sama mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, dan juga pasti mengharapkan dari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian juga dibahagiaan hidup dunia sampai akhirat. Rahimahullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala
atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan mudah-mudahan nikmat tersebut membawa keberkahan pada kita semuanya, baik dunia maupun akhirat. Salawat beserta salam semoga tetap Allah curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Hadirin jamaah rahimakumullah, pertemuan kali ini masih membahas hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan kematian. Bu, sudah siap mati bu? Bu, sudah siap mati? Siap? Sudah siap? Kalau ajal itu datang, itu pasti akan menghampiri kita. Tidak akan duduk sedikit. Bahkan ada orang yang telah meninggal dunia kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa, Bu? Untuk minta hidup lagi. Mau apa, Bu? Nggak tahu ini kenapa. Mau sholat? Enggak. Mau haji? Enggak. Tapi pengen bersedekah. Ya. Bukan pengen sholat, pengen haji, tapi ingin bersedekah. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, mumpung masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita infakkan sebagian rizki yang Allah berikan itu untuk hal-hal kebaikan. Sedekah juga untuk hal-hal kebaikan, biar nanti kita tidak menyesal. Dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Munafiqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Kata Allah, wa anfiqu, berinfaklah, bersedekahlah. Perintah ya, kita diperintah sedekah oleh Allah. Dengan apa? Mimma razaqnakum, dengan apa yang Allah berikan rizki untuk kalian semuanya. Pasti kita diberi oleh Allah rizki. Sekalipun memang rizki itu adalah berbeda-beda. Kita diperintahkan oleh Allah bersedekah. Sedekah itu gampang. Gampang apa? Gampang. Ya. Sedekah infak ya gampang.
Dengan cara apa? Kasih rezeki yang Allah berikan kepada kita sekaliannya. Ya, Ustaz, saya nggak punya duit. Saudara nggak mesti sama duit. Apa nih namanya? Punya termos satu potong. Ya kenapa punya satu potong? Kasihkan. Itu juga sedekah. Tuh, ya. Nggak punya juga, uang nggak punya, duit nggak punya. Tuh, punya kebahagiaan. Punya kebahagiaan, bagi kebahagiaannya. Tuh, kenapa Bu? Bu, senyum Ibu. Nah, itu. Jadi senyumnya kita untuk saudara kita termasuk saudara. Ya, berinfak. Tuh ada bekas bersama Bu, bekas ketimus. Tuh ibu-ibu ambil bekas itu, pulang pada tempatnya. Itu juga termasuk infak. Jadi gampang. Tapi awas, mentang-mentang suruh buang tuh dibungkus, sisa-sisa makanan, apa sisanya sampah, dibungkus plastik, dibuang di selokan, dibuang di kali itu. Awas jangan dikira itu. Sama halnya itu ibu-ibu mengotori diri sendiri itu. Makanya dia infak bungkus, dia perlu bedakan mana sampah organik, mana yang bukan organik, pisahkan tuh. Ini botol aqua segala macam pisahkan. Ada tukang sampah, ini sampah udah saya pisahkan, yang ini bisa dimanfaatkan lagi. Tuh, iya dikasih, makasih Bu, ya. Itu juga sedekah. Tuh, rezeki yang Allah berikan tuh, kembali aqua botol yang boleh kasih orang lain. Itu juga sedekah. Diperintahkan oleh Allah. Dari apa yang telah Allah berjanji. Min qabli ayyatiya ahadukumul maut. Sebelum ajal mendatangi kita. Sebelum kematian mendatangi kita. Sudah lagi melihat ke kanan, melihat ke kiri, melihat ke kanan ada surga, melihat ke kiri ada neraka, melihat ke kanan tidak ada yang amin-amin, melihat ke kiri dia bilang sini cepat sini, semakin mendekat ya. Sudah di tenggorokan masih berpikir masih itu. Ya Allah, andaikan bisa ditunda-tunda dulu, saya mau bersedekah. Kata siapa Bu? Kata yang mau meninggal dunia tuh dijelaskan tuh. Jika salah seorang ajal telah mendatangi kita, fayaqul, baru dia berkata, Rabbi, ya Tuhanku, apa?
laula akhartani ila ajalin qarib, andaikan menunda kematianku sebentar saja, sehari saja, seminggu saja. Untuk apa, Bu? Fa'as-sodaqah, maka aku akan bersedekah. Ya. Maka akan bersedekah. Aku akan sedekah dulu. Ya Allah, tunda dulu. Gak bisa. Kata malaikat, gak bisa. Kenapa gak dari kemarin-kemarin, minggu lalu, bulan lalu? Kalau udah begitu bagaimana, Bu? Bu? Iya, susah tuh. Nah, saya akan bersedekah. Wa aku minas sholihin, maka aku akan tergolong kepada golongan orang-orang yang ibu, bapak-bapak, mau kesempatan, mau bersedekah berapapun, tuh kotak ada tuh, ya, mau 100 rupiah, 500 rupiah, mau 1000, mau 2000, sedekah masukin. Maka ini bukan untuk baru ya, bukan untuk Ustaz Doni, bukan untuk Ustaz Iman, bukan untuk ibu, udah ibu dia dan lainnya, bukan. Tuh, tapi untuk apa? Tuh, untuk keperluan kepentingan bersama. Tuh, ya kadang-kadang juga untuk beli kue, beli minuman, tuh, ya. Sekedar untuk beli minuman disediakan, Bu. Kemudian juga kalau ada yang sakit bisa digunakan, Bu, manfaat, Bu. Tiba-tiba ada yang datang ke Pak Iwan, ngapain? Pak Iwan, saya datang, saya bawa rezeki banyak nih. Dan apa, Bu? Pekerjaan, tawarkan pekerjaan di sini juga kan. Pak Iwan sisipkan sebagiannya, luar biasa. Kita doakan kalau ada yang begitu. Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Tambahkan rezeki orang yang memberi ini, tuh ya, sehatkan. Maka kalau kita memberi, minta untuk didoakan, dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya, apa ya? Minggu lalu kita bahas hadis tentang ciri-ciri orang yang akan meninggal dunia. Cirinya apa, Bu? Masih ingat, Bu? Sedangkan saya berkeringat. Kapan keringatnya, Bu? Habis makan berkeringat. Bukan itu, ya. Dia kesakitan, Bu, keringatnya ini pegang ini. Kalau habis makan keringat yang dipegang panas, netes sampai, bukan itu. Oh, ya. Bu ya, apalagi cirinya? Apalagi, Bu, cirinya? Bu? Apalagi cirinya? Lupa. Telinganya ada ini, ada mikro, kebiasaannya. Apalagi
kita selalu ingat bahwa kita akan mati ketika dapat rezeki usai bersedekah. Kayaknya minggu depan ini banjir kayaknya di Rias. Sekarang udah banjir. Alhamdulillah ada di situ ya, ada timus, ada tentang luar biasa. Saya di rumah belum tentu ada ini. Pak Iman belum tentu ada di rumah dulu. Ya? Iya. Pahala dapat, kue tidak didapat. Dimakan kuenya sehat, kuat untuk ibadah, tambah kuat itu. Mudah-mudahan selalu sehat ya. Mari kita lanjutkan hadis di Bulughul Maram 514. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya sujiya bi burdin hibaratin. Wa an Aisyah dan dari Aisyah radhiyallahu anha, mudah-mudahan ridha Allah Ta'ala anha darinya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam hina pada saat itu tuwfiya telah meninggal dunia. Rasulullah pada saat itu telah meninggal dunia. Apa? Sujiya diburdin ibaratin, kemudian ditutup dengan kain genggam buatan Yaman. Kain genggam itu apa, Bu? Bu? Ibu yang genggam itu apa? Udah dibahas. Tuh. Kain genggam itu apa, Bu? Kain yang dibuat dengan tangan langsung, tidak dengan mesin. Kain tenun yang dibuat oleh orang Yaman pada saat itu. Tuh. Jadi ketika ada yang meninggal dunia nih, bukan hanya Rasul saja. Contoh Rasulullah nih, ketika telah meninggal dunia ditutup dengan kain tenun buatan tangan manusia tanpa mesin. Bu, dengan kain. Punya kainnya, Bu? Ibu-ibu punya kainnya, Bu? Punya nggak, Bu? Nggak punya, beli kainnya, Bu. Nanti aja, nanti mati duluan. Iya. Tuh. Sediakan 1 atau 2 atau 3 gitu tuh, atau 4 gitu ya. Sediakan di rumah tuh kain. Kalau jangan kejadian kayak gini, bukan yang panjang. Tebel. Kain tampil apa? Untuk menutup. Jika ada keluarga, ada tetangga yang meninggal dunia, tidak ada tutupnya, ditutup dengan daun. Bu,
juga pernah ada yang meninggal dunia, tapi bukan dibodahi, bukan minta kain. Saya minta Pak kain. Nah, dapat. Bukan itu saya, satu teman ini yang sudah meninggal dunia ini. Kalau itu mah ada. Kirain saya minta kain untuk saya. Kenapa masih pakai celana, baju dan ini? Itu dicopot semuanya, diganti itu, ditutup dengan. Tapi gantinya jangan dicopot dulu kemudian ditutup. Tutup dulu kemudian dicopot. Maksudnya apa? Ya. Maksudnya dibuka bajunya itu dia tidak sulit nanti ketika mau memandikan, ya, dia tidak sulit. Oke Bu ya, jadi itu. Tapi ada yang tidak disebutkan ini sebelumnya tuh, diapain Bu? Kalau ada yang meninggal diapain Bu? Udah hadiah ke Bingus. Kami menjawab. Sebelum ditutup dengan kain, wah ngapain? Yang sudah meninggal dunia tuh Ditutup matanya. ngaji. Gimana tuh? Ditutup matanya. Pernah ngomong ya. Ditutup, didoakan. Kalau nggak bisa, ya maksudnya dengan bahasa Jawa juga bisa. Gak apa-apa, tuh. Kumpulkan beserta orang-orang yang terpimpin, kemudian beri apa Bu? Kemudian beri pengganti dari keluarganya, maksudnya figur bagi orang yang meninggal dunia ini diganti oleh keluarganya, sehingga tidak ingat terus kepada yang meninggal dunia. Nangis, saya ingat sama yang meninggal. Iya, didoakan itu. Pertemuan yang lalu jangan berkata yang tidak kecuali hal-hal yang baik. Dia waktu kecil dia telanjang dia jahil. Dia jahil. Usilan. Gak usah ngomong yang tidak lebih baik dia. Diam. Kalau ada yang meninggal dunia, berkata yang baik-baik itu. Jangan berkata yang tidak baik-baik. Kenapa? Malaikat akan mengamininya. Amin, kata malaikat. Makanya yang baik-baik. Mutafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Berikutnya 515. Wa anha anna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu qabbala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi. Rawahul Bukhari. Tapi awas, jangan lagi nangis, bercucuran air mata, kemudian mencium
ciumnya. Usahakan jangan sampai menangis tuh. Radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nafsul mu'mini mu'allaqatu bidainihi hatta yuqda anhu rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Hasan. An Abi Hurairah dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu mudah-mudahan berdoa Allah taala anhu darinya. Anu Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Nafsu apa itu nafsu dulu? Nafsu. Bu. Terus siapa bu? Mukmin, orang mukmin. Apa? Mu'allaqatun, tergantung. Kalau tergantung dia pasti tahu. Tergantung. Kenapa tergantung bu? Bidainihi, dengan sebab dianya punya utang. Punya utang. Kalau punya utang bayar, dibayar utangnya. Berani berutang, berani membayar. Tapi awas utangnya jangan rentenir. Masih sering bu ya, jangan rentenir bu ya. Ya kalau utang 10.000 ya 10.000. Utang 10.000 saya siap bayar 15.000. Renter. Terus ada bu, dosa nanti akan masuk. Di zaman sekarang ini jangan memang sengaja nggak perlu, tapi kalau kopinya nggak keren. Nah, ya di zaman sekarang ini sehingga sampai kepada anak TK pun sudah seperti itu sekarang ini. Kenapa? Karena memang dibuat oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Pak Iwan, saya perlu modal untuk dagang dulu. Berapa bu? Modalnya berapa bu? 100.000. Benar untuk jualan dulu? Iya benar. Saya siap tiap hari mau beli buruknya untuk jual ke Pak Iwan. Boleh nggak bu? Boleh nggak bu? Boleh. Kenapa? Kenapa tuh bu? Sama dengan penyuap tuh. Keren bu. Keren ya. Tuh. Nggak boleh. Kalau pinjam ya pinjam. Dapat ya alhamdulillah. Nggak dapat kenapa gitu. Kalau benar-benar pinjamnya insya Allah itu bisa ada kok. Ya. Ini ya bu ya. Oke.
Ya semuanya punya apa Bu? Punya duit yang banyak, ada yang masih ini ya semua. Saya bersedekah untuk Yasmu, mudah-mudahan bisa bermanfaat. 1 miliar misalnya. Amin Bu, amin. 1 miliar misalnya. Kayak kita 1 miliar bikin bangunan. Bapak Bu menampung anak-anak yang siap untuk belajar, buka operasi, ya, simpan pinjam, menyimpan dan meminjam, tapi tidak ada gunanya. Ya, apa ya semua, Bu, silakan rajin bersedekah Bu ya, Bu. Suruh sedekah, ya siap. Tapi jangan dari modalnya. Awas nih, pinjam sedekahnya dari modalnya habis. Tuh. Dari keuntungannya itu sisihkan untuk sedekah. Ya, terserah. Maka Yasmu lebih baik ya. Itu tuh, yang bisa dikembangkan lagi misalkan. Tuh. Yang lain juga silahkan tuh. Jadi kalau meminjam tuh, usahakan tuh hindarkan dari hal-hal yang menimbulkan tidak dibolehkan. Kalau udah pinjam, wah pagi-pagi kirim wudhu, besoknya lagi kirim wudhu. Boleh nggak? Boleh. Yang penting jangan dijanji kamu. Ya, mudah-mudahan sedikit demi sedikit bisa kita menghindari. Kalau tidak bisa sekaligus, ya udah sedikit demi sedikit. Ya. Waduh. Jadi tergantung ya, bidanihi dengan sebab dianya masih punya hutang hatta yudabal anhu, sampai hutangnya itu dilunasi. Siapa yang melunasi dulu? Pinter. Bisa keluarganya, bisa juga orang lain, bisa juga yang menghutanginya. Ibu ya, hanya kalau ada yang meninggal dunia punya hutang kepada kita, sampaikan keluarganya. Kalau kita tidak mau membebaskan, sampaikan ke keluarganya. Kenapa kasihan? Ya, punya tergantung sebagiannya punya hutang. Apalagi kalau disengaja, saya hutang, saya nggak mau bayar. Sudah diniatin tuh. Ya, masih dulu ya. Mudah-mudahan kita tidak meninggalkan hutang ketika kita meninggal dunia. Ya, kalau punya hutang catat tuh, saya tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian kepada siapa. Kalau bayar juga sudah dilunasi. Sehingga yang meninggal dunia kadang-kadang bukan. Saya menghutangi orang sebesar 500 juta. Tulis. Ketika
ketika meninggal dunia tuh diingatkan orang yang utang itu. Ya kenapa? Tuh berani menghutangkan, berani menagih, berani mengingatkan. Itu tahu diutang. Jadi orang-orang mukmin itu tergantung apanya bro? Ruhnya ketika meninggal dunia disabarikan punya utang sampai utangnya itu dilunasi. Siapa yang lunasi? Yang hidup. Makanya di masa Rasulullah ada yang meninggal dunia, pada saat mau dimandikan dikumpulkan keluarganya. Barangkali ada wasiat, si A ini apakah masih punya hutang? Ya Rasulullah, punya hutang, maka keluarganya saya siap untuk melunasinya. Berarti siap untuk melunasinya. Apakah dia masih tergantung? Masih. Kenapa? Belum dibayar kan? Baru sanggup tuh. Tuh, ya. Kadang-kadang ada yang itu diingatkan, dikatakan, wah, saya nggak punya hutang. Yang hutang kan saudara saya yang meninggal dunia. Tapi hartanya diambil. Makanya kalau misalnya yang meninggal dunia, ada yang meninggal dunia, tuh tanyain, tuh punya hutang gak nih? Punya hutang, tuh lunasi hutangnya tuh dari hartanya yang ada. Jangan ribut ngurusin ini, ngurusin itu. Utang dulu utamakan tuh, ya bro. Jangan sampai motong ayam, motong kambing, motong kerbau, utangnya nggak dilunasi, kasihan masih tergantung. Utamakan itu dulu tuh. Saya serius sebenarnya. Ada yang bertanya bu, katuran? Tidak ada? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah itu Pak, talqin ke orang yang mau meninggal itu sampai orangnya bisa baca la ilaha illallah atau terus aja gitu. Iya, mungkin sudah dibahas dari akhirnya. Cuma waktunya sampai kapan? Menarikkan orang yang akan meninggal dunia, jangan takut ya. Karena memang ada dua pendapat. Ada berpendapat orang yang sudah meninggal dunia kemudian dilahirkan. Yang bagus itu yang mana? Dua-duanya. Sebelum meninggal dunia dilahirkan, setelah meninggal dunia dilahirkan. Ya. Menalkinkan, menuntun orang yang sedang salatul maut sampai kapan? Apakah sampai dia itu mengikuti talqin kita sampai nafasnya tidak ada lagi? Berarti sudah meninggal dunia. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Setelah itu rusak, bukannya tujuannya menutup mata.
lagi nanti sampai akhirnya alhamdulillah mengikutinya, mudah-mudahan husnul khotimah. Qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia akan masuk surga. Tentunya hal tersebut menjalankan arkanul Islam, arkanul iman dan lain-lainnya. Maka la ilaha illallah itu akan masuk surga. Zikir yang paling baik itu adalah zikir yang dilakukan dengan ikhlas. Bacaannya yang paling baik la ilaha illallah. Tapi semuanya tidak cukup la ilaha illallah. Tetapi tiada Tuhan kecuali Allah. Hanya kepada la ilaha illallah. La ilaha illallah. Artinya kemana-mana. Bukan rumah kita. La ilaha illallah diartikan utangnya masih banyak, perutku lapar, tagihan siap, lagi mulut yang mengucapkan la ilaha illallah artinya ikhlas, tiada apa-apa yang diinginkan. Jadi menakinkan itu sampai nafasnya tidak bernafas, tidak bisa bergerak, alias meninggal dunia. Dan kita nanti wafat dalam wafat husnul khotimah. Belajar dari tentang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari yang cerah ini, yang masih bersih, ibu-ibu bapak-bapak juga hatinya bersih. Minta sama Allah, insya Allah Allah mengabulkan. Allah tidak akan melayani janji. Allah tidak akan ingkar janji. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabati Rasulillah amin amin ya rabbal alamin amin alhamdulillahi rabbil alamin amin al-syakiri hamdan na'imi wa lillahi wajiban amin rabbana lakal kama yaqabil jalali wajibkan mu'amin syukur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa taqabilana bil hajat wa tuqabilana ya hasan wa tarhamna ila ta'ala ta'ala wa tuqabilana bi awsal wa ya bidal khairat amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa Allahumma ighfir lana wa amin. Allahumma ighfir lana wa amin. Wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat amin. Ya
اللهم سلمنا نعمة الدنيا وعذاب الآخرة اللهم سلمنا وسلم قلوبنا وسلم أنفسنا وسلم أموالنا وسلم أولادنا وسلم أولادنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن اللهم لا تدع لنا في مقامنا ولا تدع إلا ولا هلاكا إلا ولا حاجة إلا قضيتها ويسرنا ويسرنا واصلح صدورنا ونور قلوبنا واحفظ الصالحات أعمالنا وتوفنا مسلمين وأحينا مسلمين اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وجملنا بالعافية ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Lagi banyak. Pak.